Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama Majelis Studi Dakwah Terapan mengucapkan jazakumullahu khair atas dukungan dan support dari para sahabat sekalian. Kami tidak bisa membalasnya kecuali kami berdoa kepada Allah. Semoga apa-apa yang telah antum berikan untuk mendukung dakwah kami ini dicatat di sisi Allah sebagai sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah ada 100 video yang kami upload di YouTube dengan berbagai macam tema. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, like and share, kami tunggu. Dan ingat, subscribe itu hanya sekali saja, tidak berulang-ulang. Ya. Tapi kalau like and share, begitu dapat video baru, dipersilahkan memberikan like and share-nya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dan mengkaji yang berkaitan dengan nuzul Quran. Ya, turunnya Al-Quranul Karim. Dengan subtemanya, terangilah rumahmu dengan tilawah Al-Quran. Nah, ada 4 macam rumah kita. 2 di dunia dan 2 di alam baka. Yuk, kita ngaji yuk, agar kita mengerti insya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, kondisi umat Islam di akhir zaman ini lebih rajin main game, lebih rajin baca WA dibandingkan membaca Al-Quran. Inilah kondisi kita sekarang. Jujur kita kepada diri kita sendiri. Nah, baik. Apa itu Al-Quran? Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan. Itu. Adapun menurut istilah syar'i, Al-Quran adalah kalamullah yang dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat Nabi, lalu dituliskan pada mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Itulah yang dikatakan dengan Al-Quran. Oke. Nah, kemudian mari kita lihat tinjauan sejarah. Nah, kapan, di mana, bagaimana Al-Quran itu turun ke muka bumi ini. Baik, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun. Nah, beliau selalu melakukan kholwat atau bertahanus
atau menyendiri di Gua Hiro untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal tersebut dilakukan oleh beliau itu berturut-turut. Bahkan ya, sebelum Ramadan beliau sudah melakukan itu. Nah, sering Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi beliau, membawa perbekalan untuk dimakan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang kapan turunnya Al-Quran ini, nuzul Quran ini. Nah, ada dua pendapat. Pendapat pertama dia mengatakan nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan sebelum Hijriyah atau 6 Agustus tahun 6010 Masehi. Nah, jadi 17 Ramadan sebelum Hijriyah. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa nama-nama bulan dalam Islam sudah seperti yang ada sekarang ini. Jadi sebelum Islam datang nama-nama bulan sudah ada, Ramadan sudah ada. Nah, makanya ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan sebelum Hijriyah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 24 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriyah atau tanggal 13 Agustus 610 Masehi. Jadi antara tanggal 17 dan tanggal 24. Nah, dua pendapat inilah. Kemudian masing-masing pendapat tersebut memiliki dalil yang kuat. Nah, ini. Jadi sejak zaman dulu memang para alim ulama sudah sering berbeda pendapat, tapi tidak ribut. Seperti sekarang ini, ya, 1443 di negeri kita ada yang sudah tanggal, misalnya sekarang ini kan kita berada pada tanggal ya 17 Ramadan, tapi ada juga hari ini yang sudah tanggal 18 Ramadan. Nah, kan ada dua versi. Biarkan saja, berjalan saja. Begitu juga tentang perbedaan pendapat ulama kaitannya dengan nuzulul Quran. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Ada yang mengatakan bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Nah, sepakat para alim ulama yang dimaksudkan bertemunya dengan dua pasukan di sini adalah pasukan kaum muslimin di satu sisi, pasukan kaum kafir di sisi lain. Itulah dia yang disebut dengan Perang Badar. Nah, Perang Badar ini terjadi di Madinah. Terjadinya tanggal 17 Ramadan. Jadi ayat ini turun di Madinah. Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu tanggal turunnya sama dengan tanggal terjadinya Perang Badar, yaitu tanggal 17 Ramadan. Ini dalil para ulama yang menyatakan bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oke, baik ya. Nah, kemudian adapun ulama-ulama yang berdalil bahwa nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 28 Ramadan, ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Al-Qadar. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ini surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Nah, ini yang berdasarkan tanggal 24 Ramadan. Ini dikuatkan lagi dengan dalil yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Al-Qadar. Nah, jadi malam Al-Qadar itu kan 10 malam terakhir. Itu makanya kata ulama turunnya tanggal 24 Ramadan karena termasuk 10 malam terakhir. Nah, jadi kuat juga dua-dua dalilnya. Nah, lalu bagaimana sebetulnya? Nah, kan bisa dikompromikan. Dua dalil itu bisa dikompromikan. Oke, mari kita lihat. 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah itu turun Al-Quran secara utuh, semuanya. Disebutkan ya, di dalam beberapa riwayat bahwa Al-Quran itu dituliskan di atas kain sutra merah. Itu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, di Gua Hira itu. Secara utuh. Nah, seperti itu. Itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Nah, kemudian tanggal 24 Ramadan Agustus, sebelum Hijriah itu, turun malaikat Jibril membacakan apa-apa yang sudah diturunkan selama setahun itu, Rasulullah menyimak. Kemudian sebaliknya, Rasulullah membaca apa-apa yang sudah diturunkan kepada Rasul selama setahun itu, malaikat Jibril menyimak. Nah, itu terjadi pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar setiap tahun. Nah, jadi kan bisa kita kompromikan. Secara utuhnya 17 Ramadan, kemudian setiap tahun 10 malam terakhir, malaikat Jibril turun, membacakan apa yang sudah diturunkan. Rasul menyimak atau sebaliknya. Nah, jadi kan jelas dia. Bisa dikompromikan. Oke. Nah, mari kita lihat. Pertama turun di Gua Hira itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu Gua Hira itu tingginya luar biasa. Itu kita bisa lihat itu rutenya itu berkelok-kelok. Nih bagi para jamaah mungkin ya yang masih kuat, masih gagah ketika melaksanakan umroh atau haji, ada ya yang mencoba naik ke sana. Dibimbing oleh mutawif di sana. Naik ke atas, tinggi itu. Nah, dari atas sana bisa memandang Ka'bah. Itulah yang Rasulullah tempuh. Ya. Berada di atas sana. Ada satu gua dia. Oke, nah yang turun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia. Nah, jadi ayat 1 sampai 5 inilah
yang turun pertama kali di Gua Hiro. Nah, jadi Malaikat Jibril membawa Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Sebagaimana sudah saya terangkan, Lauhul Mahfuz itu berada di atas aras. Di atas kita ini ada 7 lapis langit. Ya, setiap langit punya pintu. Begitu ketika Rasul Mi'raj, dibukakan pintu langit pertama, di kolong langit pertama ada juga bumi, planet, matahari, bintang-bintang yang sangat banyak. Kemudian dibukakan pintu langit kedua, di kolong langit ketiga pun seperti itu. Nabi Allah Idris, Nabi Allah Isa hidup di kolong langit ketiga. Menjelang kiamat nanti Nabi Allah Isa turun ke muka bumi, membunuh Dajjal. Itu juga sudah saya terangkan pada video sebelumnya. Begitulah di kolong langit keempat sampai kolong langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh ada arasnya Allah. Dan arasnya Allah disebutkan oleh ulama-ulama ada 14 lapis. Ya, kalau tadi jarak dari langit pertama ke langit kedua itu selama 500 tahun perjalanan, kata Nabi. Perjalanan manusia. Di zaman Nabi itu perjalanan manusia paling cepat dengan kuda lari kencang. Nah, di zaman kita dengan pesawat ulang-alik atau pesawat jet yang lebih cepat sekali. 500 tahun pesawat itu berjalan baru sampai ya di kolong langit pertama. Begitupun dari langit pertama ke langit kedua. Nah, adapun aras 14 lapis, jarak aras pertama dengan kedua, ulama menyebutkan sejauh 7 kali kiamat. Nah, di atas aras sana ada Lauhul Mahfuz, tempat yang terpelihara. Dari sana Al-Quran turun. Turun ke langit ke dunia, dari langit ke dunia turun ke Gua Hiro. Di Gua Hiro bertemu dengan Nabi. Dibukakan di depan Nabi, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Apa kata Nabi? Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat Jibril. Sampai susah Nabi bernapas. Dilepaskan pelukannya, disuruh lagi baca. Sampai 3 kali. Nabi tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril membacakan 1-5 ini. Nah, inilah prosesnya. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah dalam keadaan gemetar, ketakutan. Sampai di rumah bertemu dengan Khadijah, istri beliau. Wahai istriku, selimuti aku celaka kayaknya ini. Bahaya aku ini. Khadijah dengan lemah lembut, dengan tenang memberikan kata-kata yang menyejukkan Rasulullah. Sudah, tidur wahai suamiku. Tidurlah, berbaringlah. Saya selimuti. Nah, minum dulu, minum. Tenang wahai suamiku. Engkau tidak mungkin akan mendapat celaka. Sebab engkau adalah orang paling baik di Mekah ini. Orang-orang Mekah memberi gelar kepada engkau Al-Amin. Orang yang sangat jujur. Orang terpercaya. Tidak pernah berbohong. Tidak pernah menyakiti masyarakat. Tidak mungkin engkau celaka wahai suamiku. Ditenangkan Rasulullah. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Luar biasa nih Khadijah ini. Nah, kemudian kata Khadijah, wahai suamiku, besok kita berkunjung ke saudara sepupu saya yang ahli dalam kitab suci. Nanti kita tanyakan kepada dia. Tenanglah wahai suamiku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi mari kita lihat. Jadi Rasulullah itu ditenangkan oleh Khadijah karena merasa tadi ketakutan akan celaka. Nah, tetapi Khadijah kemudian memberikan kata-kata yang bisa menenangkan Nabi. Akhirnya besok harinya pergilah mereka kepada sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza bin bin Qusay al-Quraisy. Adalah seorang imam, ya, imam Arab dan sepupu tertua dari jalur ayah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Apa kata Waraqah bin Naufal? Nah, apa katanya? Wahai sepupuku Khadijah, apa yang datang kepada suamimu ini adalah yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa. Dia adalah Al-Quddus, Ruhul Quddus, Malaikat Jibril. Suamimu inilah Nabi yang dijanjikan di dalam kitab suci yang saya baca, baik Taurat maupun Zabur maupun Injil.
Inilah dia suamimu Nabi terakhir. Andai kata aku berumur panjang, aku akan ikut membela dalam menyebarkan agama yang dia bawa. Tapi nggak berapa lama kemudian Warokoh bin Naufal ini pun meninggal. Dalam riwayat lain, ada orang-orang yang berbicara miring tentang Warokoh. Apa kata Nabi? Jangan kalian membicarakan yang tidak baik tentang dia. Aku melihat dia sudah bermain-main di surganya Allah. Nah, jadi Warokoh bin Naufal ini adalah orang yang betul-betul mengimani kitab-kitab terdahulu, di antaranya Taurat yang asli, Injil yang asli, dan dia ahli, dan dia tahu Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Maka dia termasuk orang beriman. Karena beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Injil yang asli itu. Oke, nah itu ya. Nah kemudian cara turunnya berikutnya ini. Secara utuh tadi turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah, ke Gua Hiro. Nabi tidak bisa baca, lalu diangkat lagi. Diletakkan lagi ke langit pertama. Ada satu tempat yang dijaga oleh para malaikat. Nah, dari Baitul Izzah inilah diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada yang dengan asbabun nuzulnya, ada yang tanpa asbabun nuzul. Nah, begitu terus turun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, itu kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Banyak penghafal Al-Quran. Nah, ada juga dituliskan ya di pelepah-pelepah tamar atau di kulit-kulit hewan. Nah, seperti itu. Nah, baik, kemudian mari kita lihat keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nih, sekarang kita akan ulas bagaimana keutamaan orang yang mau belajar dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Asalkan dia tulus ikhlas. Apa keutamaannya? Yang pertama, orang yang paling baik, kata Nabi. Umat Nabi yang paling baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, An Utsman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dari Utsman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Nah, jadi kalau mau menjadi umat terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo kita belajar Al-Qur'an. Nah, bagi yang sudah bisa, ajarkan Al-Quran. Dengan apa? Dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas itu artinya mengikuti, mengamalkan apa yang disampaikan Nabi ini. Aku ingin menjadi umat yang terbaik, belajar Al-Quran. Aku ingin menjadi umat terbaik dari umat Rasulullah, ajarkan Al-Quran. Apanya? Semuanya. Dari mulai cara membacanya, kemudian bagaimana tajwidnya, bagaimana tentang isi kandungannya. Nah, itu termasuk mengajarkan Al-Quran. Oke. Yang kedua, orang yang paling utama. An Utsman ibni Affan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdolakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling afdol, yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tadi kalimatnya tadi yang paling baik, ini paling afdol. Baik, afdol, nah itu beda-beda tipis. Tapi lebih tinggi derajatnya afdol dia. Afdol. Nah, jadi intinya apa? Tergantung keikhlasan kita, kesungguhan kita dalam belajar dan dalam mengajarkan. Semakin dia ikhlas, ya, semakin dia ikhlas, semakin dia bersemangat, maka dia lebih afdol. Nah, tapi intinya apa? Baik dua-duanya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Jadi kita harus semangat ini. Oke. Nah, bagaimana metode belajarnya ini? Ada dua metode.
Ya, yang saya tahu setidak-tidaknya ya, ada metode al-Baghdadi. Ini metode istilahnya jadul, zaman dulu. Saya dulu ngalamin ini seperti ini. Jadi dulu saya mengajinya itu pertama kita membaca hurufnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Jadi hurufnya yang dibaca, belum ada baris. Nah, itu namanya metode al-Baghdadi. Kemudian baru dikasih baris, dieja dia. Alif da te a, alif bawah i, alif do pen u, a i u, bada te ba bawah bi, ba do pen bu, babi butada teta, tabawati, tado pentu, tatitu. Begitu seterusnya. Nah, itu saya dulu itu ikut ngaji begitu. Zaman dulu. Ya, zaman purba dulu. Oke. Nah, kemudian pada halaman berikutnya yang dilingkari itu wassalamu, itu dieja juga. Waw sin sabdu date was sin date sa lam date la mim do penmu wassalamu. Wah, begitu. Udah tamat bikin nasi kuning. Wah, tamat nanti alif-alifan naik kepada Al-Quran, bikinlah nasi kuning. Nah, upah-upah begitu. Semangat kita zaman dulu itu. Pakai obor ngajinya, hitam hidung kita. Nah, kemudian muncullah metode baru berikutnya, yaitu metode Iqra. Nah, metode Iqra ini hurufnya langsung dikasih baris. A, 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 ba, A, ba, A, ba, A, ba. Nah, begitu. Jadi sudah langsung pakai baris. Itu metode Iqra. Dan masih banyak lagi metode-metode lain. Nah, makanya khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu ini yang sudah tidak muda lagi, jangan malu. Bikin grup apa namanya? TK Bangkok. Nah, itu bikin 10 orang tapi komitmen. Ya, undang ustadz, kasih infaknya, penajamnya supaya berkah ilmunya. Ali bin Abi Thalib itu kalau dia mendapat ilmu yang belum pernah dia dengar, dia bayar orang. Makanya dia mendapat gelar pintunya ilmu. Nah, jadi kalau sama ilmu begitu, kasih penajam istilahnya. Orang anak kita mau belajar bahasa Inggris, belajar berenang, belajar musik, kita bayar. Masa untuk agama tidak? Nah, itu. Tapi usahakan dari kitanya, jangan dari ustadznya, harus ikhlas saja dia. Seperti itu. Nah, jadi banyak metode ya. Banyak metode, belajar lah. Itu yang paling baik kata Nabi. Ya, itu yang paling baik kata Nabi. Oke. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Sekarang keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Ini bagi yang sudah bisa. Ada banyak keutamaannya. Kita lihat ya. Satu huruf dibalas 10 pahala. An Abdillahi qol, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin asyra hasanatin. Ama inni la aqulu ba alif lam mim walakin bi alfin walamin wa mimim bikulli harfin asyra hasanatin. Dari Abdullah ia berkata, pelajarilah Al-Quran, sebab kalian akan diberi pahala dengan membacanya setiap huruf dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap hurufnya diberi pahala 10 kebaikan. Nah, jadi alif lam mim, alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf. Kali 3, 30 pahala. Kok hitung-hitungan Ustadz? Rasul yang menghitung. Artinya apa? Tidak ada yang gratis di sisi Allah. Asal mau aja. Asal mau mengucap kita. Yang sesuai dengan tuntunan. Mau aja mengucap, mau aja baca. Zikir pun begitu. Asal mau zikir yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Itu gak ada yang gratis. Makanya dalam hadis lain itu kan kalau kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
Wallahu akbar. Itu ringan di ucapan, berat di timbangan nanti di akhirat. Begitu juga ini. Ya, jadi luar biasa ini. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita lalai. Waktu kita habis begitu saja. Nggak kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan peluang besar bagi kita. Yang kedua, dibalas 3 unta besar yang gemuk, yang hamil untanya. Coba kita lihat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi thalatha khalifatin izamin timanin. Qulna na'am. Qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin izamin simanin. Apa artinya? Maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di rumahnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Kami para sahabat menjawab, ya mau ya Rasul. Rasulullah bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat setiapnya lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar. Nah, jadi begini, kalau kita membaca Al-Quran di luar sholat, itu dapat pahala. Tadi, 1 huruf, 10 kebaikan. Kalau punya wudhu dia. Tapi kalau tidak punya wudhu, 1 huruf, 1 kebaikan. Asalkan jangan sedang datang bulan. Sedang hadas besar, jangan. Nah, ini ya, kalau hadas kecil boleh. Tapi usahakan jangan megang Quran dia. Baca yang dihafal. Nah, tetapi kalau dia baca ayat Al-Quran ketika sholat, ini dia. 1 ayat, ya, 3 ayat, berarti dia mendapatkan 3 onta hamil gemuk besar. Nah, itu 3 ayat seperti itu. Nah, jadi contohnya begini. Ketika kita sholat, habis setelah kita membaca suratul Fatihah rakaat pertama, di rakaat kedua, di rakaat pertama itu kita baca surah. Misalnya kita baca Al-Asr, wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kan 3 ayat. Tambah lagi nanti rakaat kedua. Inna a'tayna. Nah, inna a'tayna kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat lagi. Nah, itu kan sudah 6 ayat. Nah, 6 ayat itu, begitu kita pulang ke rumah, kita sudah dapat 6 ekor unta yang besar, yang gemuk, yang sedang hamil untanya. Di zaman dulu itu, unta itu merupakan sesuatu yang istimewa. Iya. Kalau orang punya unta di waktu itu udah termasuk kaya dia. Oh, ini untanya kira-kira. Jadi kalau dia dalam sholat itu dia baca 3 ayat, rakaat pertama, 3 ayat, rakaat kedua dapat 6 dia. Nah, makanya jangan sampai tidak membaca ayat di dalam sholat. Di luar, selain Al-Fatihah ya, Al-Fatihah itu wajib rukun dia. Tapi kalau ayatnya itu sunnah. Rakaat pertama, rakaat itu sunnah hukumnya. Ya sunnah. Tapi itu tadi, pengertian sunnah selama ini kan dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan tidak apa-apa. Itu bikin malas. Jangan begitu pemahaman sunnahnya. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugilah dia. Ini sunnah dalam perspektif fikih. Ya. Oh, kalau nggak saya kerjakan rugilah saya. 3 onta, 3 ayat. Masa saya nggak bisa? Itu kan 3 ayat itu, surah-surah pendek itu. Ya, Al-Ikhlas juga 3 ayat itu, pendek-pendek dia. Baca aja nggak apa-apa. Ustadz nanti sholat sunnah nanti baca itu lagi. Tidak apa-apa. Terus dibaca itu nanti sholat sunnah. Rakaat pertama Al-Asr tadi, Al-Hasr tadi, rakaat kedua Al-Kautsar tadi. Baca terus habis sholat sunnah, nggak apa-apa. Yang itu terus, tapi usahakan nanti mengerti paham maknanya. Nah, seperti itulah keutamaannya.
Oke, nah selanjutnya yang ketiga, di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Artinya, dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap, terbata-bata, ia sulit dalam membacanya, maka dia mendapat 2 pahala. Nah, yang mahir, rajin baca, ditemani malaikat. Yang terbata-bata, karena dia baru belajar, ta, ingat tak, lupa ba, begitu. Jangan kecil hati. Orang yang susah dalam belajar Al-Quran itu pahalanya 2 kata Nabi. Pertama, pahala terbata-bata. Yang kedua, pahala belajarnya. Luar biasa. Tidak ada kata lain. Nggak ada alasan. Ayo kita belajar membaca Al-Quran. Yang sudah mahir, tambah lagi bacaannya. Oke. Nih, yang keempat, mendapat syafaat dari Al-Quran. Nah, ini nanti di antara yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah di akhirat adalah Al-Quran. Abu Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u az-Zahra waini al-Baqarah wa surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma gumamatani au ka'annahuma goyayatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawafa tuhat jani an ashabiha. Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wala tastati'huma al-batalah. Artinya, dari Abu Umamah telah menceritakan padanya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia memberi syafaat pada pembacanya pada hari kiamat. Bacalah Zahrawain, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat seperti 2 awan, naungan atau seperti 2 kumpulan burung yang berjajar, berhujah untuk membela para pemiliknya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, bacalah Al-Baqarah karena mengambilnya berkah dan meninggalkannya rugi dan tidak bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Nah, itu dia kalau rajin baca surah Al-Baqarah. Nah, ini jadi luar biasa ini. Ali Imran, surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu nanti pada hari kiamat datang dia seperti awan, seperti burung sebagai pembela kita. Artinya apa? Orang yang sudah sering hatam itu otomatis Al-Baqarah, Ali Imran terbaca. Jadi bukan hanya Al-Baqarah, Ali Imran bukan. Jadi dia berurut dia dari Al-Fatihah terus sampai An-Nas. Sudah hatam balik lagi. Nah, jadi kalau orang sudah pernah hatam, sering hatam, berarti Al-Baqarah, Ali Imran terbaca. Nah, itu nanti di hari kiamat datang. Ini janji Rasulullah kepada kita. Berbahagialah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan kita. Nih ya. Nah, kemudian berikutnya ya, kedua orang tuanya akan mendapat mahkota kalau anaknya menjadi hafal Quran, hafiz Quran. An Sahli ibni Mu'az al-Juhaini an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama zannukum billadzi amila bihadza. Artinya, dari Sahal bin Mu'az al-Juhani dari ayahnya bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan melakukan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari di rumah-rumah kalian di dunia. Jika matahari tersebut ada di antara kalian, maka bagaimana perkiraan kalian orang-orang yang melaksanakan isi Al-Quran? Wah, ini kita di muka bumi ada matahari girang kita. Coba kalau matahari nggak terbit-terbit, terbenam terus, bingung kita. Matahari terbit, alhamdulillah, terang kita. Nah, bagaimana kalau nanti di akhirat kita punya mahkota yang terangnya lebih terang dari matahari dunia ini? Lebih girang kita. Nah, itulah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, ayo kita arahkan anak kita bisa baca Quran, bisa memahami Quran, mengamalkan Quran. Nah, orang tuanya mendapat mahkota. Apalagi kalau anak-anak kita itu bisa menjadi hafiz Quran. Nah, jadi jangan hanya dunia saja diarahkan. Dunia boleh, tapi jangan lupa ini. Jangan sampai kita lalai anak kita terhadap Al-Quran. Undang guru-guru atau antarkan kepada guru supaya anak kita bisa. Nah, ya antarkan anak kita ke pondok pesantren supaya anak kita belajar di sana. Nggak bisa pondok pesantren, Ustaz. Anak saya sekolah, undang Ustaz ke rumah. Banyak guru-guru Al-Quran, banyak sekali. Nah, nanti setelah dia bisa baca, pahamkan Al-Quran, amalkan kandungannya. Nah, ini berbahagialah orang-orang tua yang memiliki anak-anaknya bisa mampu baca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, apalagi bisa menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Oke, nah sekarang mari kita lihat. Terangilah rumah kamu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nih, jadi dengan sholat maksudnya sholat sunnah bagi laki-laki. Nah, jadi Nabi itu qobliyahnya, ba'diyahnya itu di rumah. Jadi kalau subuh, qobliyah dulu di rumah, baru berangkat ke masjid. Kalau rumah kita dekat, nah, saya seperti itu saya lakukan. Begitupun habis maghrib, habis isya, ba'diyahnya di rumah. Kadang-kadang dibilang, ini Ustadz kok nggak ba'diyah sih di musola ya? Masa kita pamer, saya bilang. Saya ba'diyahnya di rumah, karena perintah Nabi. Ya, perintah Nabi menerangi rumah dengan sholat. Kalau laki-laki, sholat sunnah di rumah. Kalau bagi ibu-ibu, sholat wajibnya boleh di rumah, boleh di masjid. Asalkan di masjid itu disiapkan tempat. Oke, mari. Nah, juga baca Quran. Kita lihat ya. Rumah itu ada 4 macam. 2 di dunia, 2 di alam baka. Nah, rumah pertama ini, ya ada gentengnya, ada dindingnya, ada kamar-kamarnya, ada garasinya. Bahkan kalau dia punya rumah, ada juga yang bertingkat rumahnya. Nah, ini rumah ini harus dibacain Quran supaya terang. Ya, terang apanya? Terang gaibnya, begitu loh. Ada gaibnya di situ supaya terang. Nah, kita lihat dalam hadis. Anna Aba Hurairah kana yaqul innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikatu wa tajaharuhu asyayatinu wa yaksuru khairuhu ayyuqra'u fihi al-Qur'an wa innal baita la yadiku an ahlihi wa tahjuruhu al-malaikatu wa tahduruhu asyayatin wa yaqillu khairuhu alla yuqra'u fihi al-Qur'an. Artinya, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan menjadi luas bagi pemiliknya. Malaikat mendatanginya, setan menjauhinya, dan banyak kebaikan di dalamnya. Dan sebaliknya, rumah akan menjadi sempit bagi pemiliknya. Malaikat menjadi terhalang datang ke rumah itu. Setan-setan hadir di rumah itu. Sedikit kebaikan di rumah itu jika tidak dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut. Nah, jadi jelas. Jadi rumah itu sempit, rumah itu gelap, rumah itu pengap, rumah itu banyak setan. Kalau tidak dibacakan Quran di rumah itu. Tapi kalau baca Quran,
Rumah itu lapang, dia terang, malaikat banyak, kebaikan banyak. Suami baca Quran, istri baca Quran, anak-anak baca Quran. Boleh di kamarnya, boleh di ruang tamu. Asalkan di kamar kecil nggak boleh. Nah itulah luar biasa. Ini hadis sahih. Riwayat Imam Ad-Darimi. Oke, ini yang pertama. Rumah pertama itu harus sering dibacain Quran. Kalau nggak banyak setannya itu rumah. Nah, dalam hadis lain, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaiton yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, jadi pemahaman hadis ini menurut ulama-ulama hadis, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya kalau rumah nggak dibacakan Al-Quran, rumah itu kayak kuburan gitu loh. Kayak kuburan. Makanya ada yang mengatakan juga nggak boleh baca Quran di kuburan. Ada yang mengatakan seperti itu berdasarkan hadis ini. Tapi terlepas dari itulah, yang penting rumah kita. Ya, kalau rumah nggak dibacakan Quran, kayak kuburan, kata Nabi. Nah, kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, setan-setan lari. Nggak berani setan, terbakar dia kalau dia paksakan. Makanya kalau kita punya rumah, ada satu kamar, nih kalau saya tidur di kamar ini, mimpinya serem terus ini. Kayaknya ada jinnya. Nah, boleh jadi bacakanlah surah Al-Baqarah di kamar itu. Dengan niat ittiba kepada Nabi. Ngikutin sunnah Nabi. Baca dari Alif Lam Mim sampai habis. Ustadz, saya nggak mampu. Ustadz, kalau sekali menghadap, boleh dicicil. Tandain. Nanti terusin lagi. Boleh. Tuh, begitu caranya. Ya, ada kisah ya di zaman dulu. Ada orang musafir mau pulang dia. Di tengah jalan kemalaman ada satu rumah kosong. Rumah itu angker. Pokoknya kalau orang nginap di situ, besoknya mati dia. Itulah dahsyatnya jinnya itu. Ada itu. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat ini nginap di situ. Orang-orang pada tahu. Orang nginep tempat yang lain, rumah yang lain, tapi dia di situ. Apa kata orang? Mati dia besok ini. Ternyata besok pagi dia sehat, dia keluar. Nah, orang-orang pada datang heran. Mereka mencium bau hangus. Kamu tidak mati? Ada apa rupanya? Di sini kan banyak jinnya. Ya, saya pernah mendengarkan hadis. Kata Nabi, kalau dibaca Al-Baqarah, setan kabur. Kalau nggak kabur, terbakar dia. Itu yang saya baca surah Al-Baqarah, katanya. Nah, itulah jadi luar biasa. Oleh karena itu, nggak perlu kita mengundang apa namanya itu ya. Wah, katakanlah dukun-dukun pengusir setan, nggak usah. Baca aja Al-Baqarah dengan niat mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi. Aman, insya Allah. Jadi Islam ini kuat, ini luar biasa Islam. Kalau kita paham, kalau kita mau. Oke. Itu rumah yang pertama. Rumah yang kedua adalah kolbu. Nih, kolbu kita ini. Kalau kolbu kita terang, enak hidup. Kalau kolbu kita lapang, enak hidup. Tapi kalau kolbunya gelap. Nih, sudah saya sampaikan kemarin tentang lapisan-lapisan kolbu. Ada 3 lapis dia. Lihat lagi, buka lagi. Ustadz Arifin Purba official, lapisan-lapisan kolbu. Nah, ketemu lah itu. Itu rumah kita ini. Nah, bagaimana agar kolbu kita ini lapang, agar kolbu kita ini terang, mari kita lihat. Ya. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Artinya, dari Abdullah bin Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran dalam kolbunya adalah seperti rumah kosong. Banyak setannya.
Nggak ada sedikit pun di dalam kolbunya itu Al-Quran. Makanya ini akal, nanti kapan-kapan kita akan ulas tentang akal. Akal ini pintu loh, pintu. Ada dua pintunya, pintu depan, pintu belakang. Pintu belakang tempat masuk yang jelek-jelek, makanya tutup. Buka pintu depan. Nah, dari pintu depan inilah kita belajar Al-Quran, masukkan ke akal, masukkan ke dalam kolbu. Hafalkan di kolbu. Kalau baca, ikut kolbunya baca. Karena kalau kolbu nggak ada Al-Qurannya, kayak rumah kosong, kata Nabi. Rumah kosong itu banyak sawangannya, banyak binatang-binatang berbisa, banyak setannya. Itu apalagi ya kalau nggak bisa baca Quran, ya Allah ya Rob. Bahaya itu, makanya belajar. Tuh ya. Nah, kemudian juga kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu yaitu Al-Quran dan sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dalam sudur, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Nah, jadi Al-Quran ini salah satu fungsinya adalah obat penyakit-penyakit sudur. Tuh, ya seperti yang sudah saya terangkan tadi, ada lapisan kolbu, lapisan luar namanya sudur, di sana ada kotoran-kotoran, ada penyakit-penyakit ya yang dilakukan oleh setan tadi itu, digoda oleh setan. Obatnya adalah baca Al-Quran. Bersih kolbunya. Kalau sudah bersih kolbunya, terang kolbunya, lapang kolbunya. Nah, ini orang suka baca Quran. Jadi kalau kita jarang baca Quran, kayaknya ada yang kurang begitu. Ada yang kurang. Nah, ini baca Qurannya boleh jadi tilawah atau baca Qurannya dia nulis. Kalau para ustadz baca Qurannya itu dia menulis, dia mengetik, itu dia baca Quran, memahami di sana. Mengkaji, mengulas di sana. Jadi ada beda makomnya ya. Ada beda makomnya dia. Oke, baik. Nah, sekarang rumah ketiga. Rumah ketiga ini adalah hanya aku dan amalku yang akan tinggal di sini. Itulah dia kober, kuburan. Itu rumah kita itu, rumah masa depan, tipe 21. Panjang 2 meter kurang lebih, lebar 1 meter kurang lebih, dalamnya tergantung yang gali lah. Ya. Kalau bulan puasa capek mungkin dia, pendek dia, cetek dia. Nah ini rumah kita ini. Semua akan masuk kemari. Mau tidak mau. Mau duluan. Nah, kalau siap ayo. Nah ini rumah ketiga. Kuburan. Oke. Mari kita lihat. Disebutkan dalam hadis, panjang hadisnya, ini potongan hadisnya. Fayaqulu lahu man anta fawajahuka alwajahu yaji'u bil khair. Fayaqul ana amaluka salih. Fayaqul rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Si mayit bertanya, ini di alam kubur ini, setelah yang menguburkan itu meninggalkan pemakaman. Datang malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Didudukkanlah si mayit ini. Nah, setelah didudukkan si mayit, datang pula seseorang. Siapa kamu ini sebenarnya? Rupa wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Nah, ini kalau yang meninggal ini perempuan. Kalau yang meninggal laki-laki, yang datang perempuan cantik. Kalau meninggal perempuan, yang datang laki-laki cantik. Si laki-laki tampan ini, yang datang kepada perempuan yang meninggal solehah ini,
Ya, dia berkata, ya, dia menjawab, aku adalah amalan-amalan solehmu, termasuk bacaan Al-Quran yang kau baca selama semasa hidup. Lantas hamba tadi meminta, ya Robku, tolong jadikanlah kiamat sekarang juga, sehingga aku bisa kembali bertemu dengan keluargaku yang soleh dan hartaku yang telah kutitipkan kepada Allah dalam bentuk infak, zakat, sodakoh. Nanti kita kaji tentang infak, zakat, sodakoh. Nah, jadi dalam riwayat lain, ketika malaikat nukar-nakir itu datang, setelah si mayit ini didudukkan, tiba-tiba dari antara kain kafan dan jasad si mayit itu keluar seseorang. Langsung berhadapan dengan malaikat nukar-nakir. Nah, sementara mayit itu di belakang dia, si jenazah itu. Kata malaikat, minggir, saya akan tanya dia. Tidak bisa. Kata yang di hadapan malaikat ini, kamu siapa? Saya adalah Al-Quran yang selalu dia baca semasa hidup. Ada riwayat seperti itu. Nah, luar biasa. Jadi penolong di alam kubur. Sekali lagi, ya Allah ya Rabb. Kalau nggak kita gunakan hidup ini untuk mempelajari Al-Quran bagi yang belum, untuk membaca Al-Quran bagi yang sudah lancar, rugi kita. Itu makanya sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, bikin TK Bangkok, undang ustadz, harus bisa belajar, bisa kok. Yang penting belum sekarat, belum pikun. Rugi kalau ada orang nggak pernah bisa baca Quran sampai mati, rugi, gelap kuburnya. Disiksa di kubur. Makanya dalam riwayat lain, seberapa terang kuburan kalian, sejauh mana kalian rajin baca Quran. Sebanyak mana kalian khatam Al-Quran. Nah itu. Jadi bukan ditransfer dari dunia kepada yang meninggal saja. Kalau kita sebagai anak, kita baca Quran, orang tua kita dapat. Tanpa ditransfer, otomatis. Anak yang soleh dan soleha. Tapi bagi kita, ya tergantung bacaan kita waktu masih hidup. Nah, itu seperti itu caranya. Ini nggak pernah baca mentang-mentang keluarganya kaya, dia mati dibacain dari atas. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa rekayasa agama ini. Kita sendiri waktu masih hidup. Makanya belajar. Setelah bisa, baca. Rajin kita. Oke, supaya terang kubur kita. Dibela kita sama Quran dalam kubur kita. Itu rumah ketiga itu. Sendirian di kubur. Nggak bisa sama tetangga ketok. Yuk kita engkau-engkau, nggak bisa. Ngobrol-ngobrol. Nggak bisa. Sendiri-sendiri di kuburan itu. Di alam barzah itu. Nah itu sudah saya terangkan juga itu dalam video sebelumnya. Bagaimana keadaan malam pertama di alam kubur. Oke, nah selanjutnya ya. Apa selanjutnya? Nih, rumah yang keempat. Ya. Rumah yang keempat adalah rumah kita di surganya Allah. Nah, jadi kita booking dari sekarang. Karena dalam riwayat lain, luasnya kafling kalian di surga tergantung banyaknya hafalan Al-Quran kalian di muka bumi. Kalau kita cuman hafal trikul, kulhu, kul falak, kul nas, tambah satu lagi, forkul, jadi kuliah. Nah, itulah luas kafling kita di surga. Tapi kata Nabi dalam riwayat lain, luas kafling yang paling kecil di surga adalah seluas langit dan bumi. Kalau 3 kul dia hafal, 3 kali langit dan bumi. Lumayan juga lah. Oke, ayo kita tambah pelan-pelan. Ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Quran iqra'u wartaqi warattil kama kunta turattalu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahabat Al-Quran, yaitu orang yang suka baca Quran di muka bumi, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya tingginya rumahmu di surga nanti menurut akhir ayat yang engkau baca di dunia. Nah, jadi begini, misalnya kita pernah khatam selama hidup, 40 kali khatam. Misalnya ini,
40 kali khatam Quran. Nah, kemudian kita tambah ke 41 sampai juz 15. Nah, jadi nanti di akhirat tingginya tower kita itu 40 kali khatam tambah juz 15-nya. Itulah yang terakhir kita baca lalu kita mati. Ya Allah ya Rabb. Nah, maka berlomba terus. Itu sahabat-sahabat dulu itu, Masya Allah. Luar biasa. Makanya akhirnya Nabi SAW itu memberikan batasan tercepat itu. Paling cepat kata Nabi 7 hari, 7 malam. Itu khatam Quran. Dalam riwayat lain ada 3 hari, 3 malam. Karena kalau tiap hari dia khatam Quran, kapan dia kerja? Begitu kira-kira kata sahabat, kata ulama-ulama. Jadi ya boleh, tapi jangan lupa kita kerja. Jangan khatam terus. Kerja ditinggalin, kewajiban ditinggalin, nggak boleh juga. Makanya kalau untuk mereka-mereka yang sudah hafal itu, cepat mereka. Nah, kalau kita ya, kalau bisa sebulan, kalau nggak bisa setengah tahun, kalau bisa ya 1 tahun sekali khatam. Kalau 1 tahun sekali khatam Quran, umur kita mulai baca itu sampai meninggal 30 tahun kita baca Quran, kan lumayan 30 kali khatam. Lumayan juga lah itu. Ya itu kalau setahun sekali khatam. Nah ini, jadi kita harus punya perhitungan seperti itu. Kenapa? Nanti tingginya tower kita di sorga itu, di mana kita terakhir baca. Oke. Nah, mari kita lihat sekarang tips cara menghafal Al-Quran. Supaya nambah hafalan kita. Ini ada sedikit tips ya. Caranya ini. Kalau kita mau menghafal surah yang baru, yang juz 30 lah. Nah, kita ambil 6 ayat dulu. Ya, kalau ayatnya agak-agak pendek-pendek dikit nggak apa-apa. Jadi caranya ayat 1, 2, dan 3 itu diulang 20 kali. Diulang 20 kali. Ya. Misalnya kalau Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Ulang lagi sampai 20 kali. Tuh. Kemudian nanti ayat 4 sampai 6 diulang juga sampai 20 kali. Diulang, boleh dibaca, tutup, baca, tutup. Nah, setelah masing-masing 20 kali diulang, baru digabung 6 ayat itu, 20 kali diulang. Nah, ketika sholat sunnah diterapkan dia. Ayat pertama dibaca 3 ayat, rakaat pertama. Rakaat kedua dibaca 3 ayat. Terapkan dia sama berapa hari. Sudah lancar, pindah ayat berikutnya. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti lama-lama kita nambah hafalan kita. Kalau kita pas lagi menghafal Ustaz, kita terapkan di dalam sholat, kita lupa. Udah kita teruskan ruku. Nggak boleh, buka Al-Quran dulu nggak boleh. Nanti setelah sholat baru kita lihat lagi. Gitu ya. Insya Allah kalau kita terapkan nanti Allah akan mudahkan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tema yang lainnya insya Allah. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Nah, doa ini bisa menghapuskan dosa-dosa ringan kita. Dan ini sudah saya sampaikan juga ya pada video sebelumnya. Ayo kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.